gitu, dan malah durinya jadi keunikan tersendiri buat dia gitu. Jadi bisa diibaratin seperti perempuan. Nah, kenapa aplikasi ini dibuat itu untuk menemui perempuan yang masih awam dengan solusi apa yang akan dia dapat gitu untuk kecantikannya. Tapi rasa insecure itu terus menyerang gitu. Tapi dia nggak tahu nih solusinya apa yang harus dia lakuin. Jadi aplikasi ini bisa nunjukin langkah yang benar untuk mengatasi dan sebagai teman juga bahwa yang merasakan keinsyukuran itu bukan sendiri doang, tapi setiap perempuan pasti mungkin mengalami setiap keinsyukuran itu. Terus boleh di next link. Nah, jadi kalau misalkan dari layanan aplikasi ini, mungkin kalau bagi cewek-cewek yang udah pakai Sosiola, mungkin udah bisa kegambar sedikit ya. Cuman ini ada yang berbeda. Jadi menyediakan fitur rekomendasi skincare ataupun makeup yang sudah BPOM, tentunya sudah BPOM dan halal. Terus yang kedua, bisa berkonsultasi dengan dokter kecantikan secara pribadi maupun melalui fitur chat atau call gitu. Jadi tapi ini berbayar ya. Jadi dari sini ada jasa yang dipakai gitu dari dokter yang sudah disediakan gitu. Terus yang ketiga ada selain bisa melihat review dari sebuah produk yang nanti sudah direkomendasikan juga, mereka di sini yang sudah nanti akan memakai aplikasi ini dapat bertukar cerita atau menuliskan sebuah keluh kesah tentang kulit mukanya atau shade mukanya atau pengalaman yang dalam menggunakan aplikasi ini atau apapun masalah yang lagi mereka hadapi tentang keinsyukuran itu. Nah, yang keempat itu ada menyediakan fitur keranjang. Seperti yang kita tahu kalau kita mau belanja tapi kita belum bisa men-check out-nya, jadi kita bisa disimpan dulu nih barang tersebut yang kita mau beli dan udah direkomendasiin tentunya sama aplikasi ini. Terus yang kelima, bisa menggunakan anonim ya. Atau kalau misalkan si pengguna ini nggak mau pakai nama aslinya gitu, jadi dia bisa menggunakan nama-nama yang samaran gitu ya. Jadi supaya mungkin dia malu atau kenapa kan kita nggak ada yang pernah tahu. Terus nomor 6, ada menyediakan fitur mengecek shade makeup atau warna blush on, lipstick, eyeshadow dan apa aja cocok di muka kalian. Jadi ini tuh kalau misalkan yang saya ketahui ya, jadi tiap aplikasi itu berbeda ya. Misalkan kita mau cek nih shade makeup apa yang cocok buat kita. Nah, itu tuh di beda aplikasi gitu, bukan di aplikasi Sociola gitu. Nah, terus kalau misalkan kita mau konsultasi sama orang yang lebih ngerti tentang kesehatan kulit atau dokter-dokter kecantikan gitu, itu juga beda aplikasi gitu, bukan di satu aplikasi. Nah, jadi aplikasi ini tuh udah ngerangkul semuanya gitu. Jadi misalkan kalau yang pengguna yang pakai ini, dia nggak perlu download aplikasi yang banyak untuk fitur-fitur yang mereka inginkan gitu yang disediakan. Jadi udah jadi satu gitu, udah rampung jadi satu. Boleh di next bin. Ini apa namanya target pasarnya rencananya remaja sama usia dewasa. Dan kalau misalkan ditanya untuk laki-laki bisa apa enggak, bisa ya pastinya. Tapi mungkin karena kebanyakan mayoritasnya perempuan, jadi diurusin untuk para perempuan gitu. Dan selain ini juga nanti produk-produknya juga bisa setelah direkomendasikan mereka bisa beli dari aplikasi ini. Boleh di next. Oke, terima kasih dikembalikan ke Eko. Terima kasih Sabrina. Oke, Hasanah. Berarti ini aplikasinya atau startupnya bergerak di bidang apa? Kecantikan. Iya bisa Pak. Oke, idenya udah apa? Udah bisa saya tangkap dan sudah baik. Mungkin kekhususannya ketika kita membuat sebuah startup, basicnya adalah aplikasi. Kita harus tahu bahwa ketika orang menggunakan aplikasi itu apa yang didapatkan oleh dia. Gitu. Contohnya misalkan kita pakai apa aplikasi Tokopedia misalkan. Kita pakai aplikasi Tokopedia, kita tahu kita mau belanja apa, itu ada semua. Koneksinya kemana? Koneksinya ke GoPay, ke OVO, segala macam.
untuk pembayaran. Nah, itu layanan yang memang disediakan. Nah, layanan yang kamu sediakan berarti apa? Layanan yang disediakan tadi bisa berkonsultasi, atau kalau misalkan ada yang mau beli di aplikasinya tersebut, barang yang mereka pengen ada gitu, Pak. Oke. Eh, Kalau kosmetik itu kan pasti berhubungan dengan review dari orang-orang yang pernah make gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu menu informasi yang bisa kamu berikan ke orang-orang. Nah, videonya diambil dari mana? Videonya diambil dari YouTube. Nah, video-video yang ditonton oleh orang-orang itu kan baik itu tutorial maupun misalkan reviewan, itu kan pasti akan kamu sendiri selaku startup yang membuat YouTube-nya, gitu, channel YouTube-nya juga dapat keuntungan nantinya. Gitu. Jadi keuntungannya bisa bisa dari berbagai sektor sebenarnya. Cuman yang masih belum jelas memang layanan ini mau ngejual apa nih? Mau ngejual jasa, barang atau apa? Nah, gitu. Ya, nanti diperbaiki lagi ya, Asana ya. Oke, Pak. Oke, kamu mau tunjuk apa, Asana? Tunjuk. Sebentar. Di Raya ada nggak? Dina Raya ada? Dwina Araya. Iya, Pak. Ya, Mungkin Dwina Araya. kalau misalkan Dwinanya lagi berkendala, Filza Anis. Filza. Iya, Pak. Izin Ya, silakan Filza. Terima kasih, Asana. Oke. Ya. Ya, bismillah. Izin presentasi untuk perencanaan startup berbasis smartphone atau Android. Suaramu kecil, Nak. Oh iya. Tes. Sudah belum? Kecil lah. Yang lainnya kecil nggak? Lumayan, Pak. Kecil. Lumayan apa? Kecil apa gede? Lumayan kecil, Pak. Tes. Sudah? Nah, udah. Thank you. Oke. Ya, izin presentasi tentang perencanaan startup berbasis Android. Saya buat Tribut. Jadi Tribut itu adalah merupakan singkatan dari Trip Body Food. Trip artinya perjalanan, body artinya teman, dan food artinya makanan. Dari penjabaran arti tersebut, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi teman pendamping yang membantu para traveler dalam perjalanan makanan dimanapun mereka berada. Untuk konsepnya sendiri, Tribut ini sebenarnya tidak jauh beda dengan aplikasi travel lainnya, hanya saja di bidang yang berbeda, yaitu makanan atau kuliner. Tribut ini berisi panduan dan rekomendasi tempat kuliner ketika liburan di dalam negeri maupun luar negeri, dengan tujuan untuk memudahkan para traveler mencari makanan atau tempat makanan yang sesuai keinginannya di negara atau kota yang mereka jelajahi. Lalu di Tribut ini menyediakan rekomendasi daftar makanan harian beserta jamnya bagi para traveler yang bingung terkait makanan apa yang harus mereka makan. Selain itu, terdapat rekomendasi jajaran kuliner dari para food vlogger atau pakar makanan yang pernah datang di tempat tersebut. Nah, untuk rekomendasinya sendiri itu terdiri dari tempat makanannya berupa foto atau video. Terus kelebihan dan kekurangan dari tempat tersebut, rekomendasi menu makanan yang harus dicoba seperti hidangan lokal atau modern dari tempat yang dijelajahi, terus info jam buka, tautan reservasi, serta panduan peta atau maps untuk petunjuk ke tempat makanan yang dituju. Nah, untuk targetnya, tentunya Tribut ini targetnya adalah para traveler yang memang membutuhkan petunjuk dan rekomendasi terkait kuliner sesuai apa yang diinginkan di tempat yang mereka jelajahi. Untuk layanan Tributnya sendiri, yang pertama itu ada booking tempat kuliner. Tribut menyediakan pemesanan tempat kuliner di berbagai kota
berbagai kota-kota di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga menyediakan berbagai metode pembayaran yang mudah diakses. Selain itu, terdapat fitur refund jika ada pemesanan yang dibatalkan. Lalu yang kedua, layanannya Maps ke tempat kuliner yang dituju. Layanan kedua ini merupakan panduan bagi para traveler untuk memudahkan mereka dalam mencari tempat kuliner, seperti petunjuk jalan, petunjuk transportasi apa saja yang akan digunakan untuk sampai ke tempat kulinernya. Yang ketiga, ada cek rating dan sertifikasi halal. Layanan terakhir ini merupakan layanan yang dibutuhkan untuk para traveler muslim yang tentunya tidak perlu khawatir lagi terkait halal atau tidaknya tempat kuliner yang mereka tuju. Dan untuk ratingnya mulai dari bintang 1 sampai bintang 5. Ya, mungkin itu sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, Filza. Layanannya apa ya, Filza ya? Yang mau dijual? Layanan yang mau dijual. Makanan aja atau apa? Itu kan ada tempat booking itu tuh, Pak. Jadi bisa dari situ. Booking resto. Ya, terus apa lagi kira-kira? Iklan juga bisa, kan situ ada rekomendasi juga, Pak, dari makanan food vlogger dan segala macamnya. Iklan juga dari restoran juga, kan, Pak, bisa. Oke. Mungkin layanannya bisa nanti didetailin lagi ya. Misalkan untuk booking di lokasi-lokasi yang memang strategis atau istilahnya yang untuk kapasitas banyak. Terus untuk acara misalkan mau acara keluarga atau acara apa gitu loh. Nanti ada banyak pilihan gitu loh. Terus rekomendasi tempat juga bagus juga gitu loh. Misalkan kalian lagi ada di daerah misalkan Menteng gitu loh. Oh, di daerah Menteng apa aja sih makanannya enak misalkan. Oh iya, ada bakul lupa saya namanya, bakul. Misalkan tempat makannya ada bakul, ada apa lagi yang menjadi favorit di sana gitu loh. Nah, si startup sendiri ketika dia melakukan reservasi dan melakukan order gitu ya, order untuk reservasi, bisa kamu buat. Jadi kalau orang reservasi itu dia sekaligus masukin deposit gitu loh. Nah, deposit ini nanti masuk ke pihak restonya dan dijadikan pembayaran pertama ketika makan di sana. Contohnya gini, depositnya 100.000, terus pihak dari startup dapat 5%-nya misalkan. Jadi 90.000 misalkan masuk ke restonya. Nah, kalau kita makan di sana 500.000, habis yang keseluruhan, nah dipotong dengan 90.000 yang kita sudah deposit. Gitu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nanti dirancang lagi ya, Filza ya. Iya, Pak. Iya, sudah baik. Good. Thank you. Kamu mau tunjuk siapa? Nazwa, boleh deh, Nazwa. Nazwa Syarif. Nazwa, ada? Ada, Pak. Ya, silakan Nazwa. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Naz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Syarifah Rahmani, izin mempresentasikan tentang perencanaan startup berbasis Android yang telah saya buat. Di sini nama dari aplikasinya yaitu Ikroplay. Nama Ikroplay diambil dari kata aslinya yaitu bermain ikro. Aplikasi ini menyediakan pembelajaran ikro yang dapat menarik anak-anak dengan menggunakan games, video-video animasi, dan materi-materi dengan animasi yang menarik. Dengan diluncurkan
Rekannya aplikasi ini diharapkan anak-anak muslim zaman sekarang yang lihai dalam menggunakan gadget dapat mengambil manfaat dari gadget itu sendiri dan bukan hanya bermain-main yang tidak bermanfaat saja. Selanjutnya, konsep dari Ikroplay yaitu ditujukan sebagai salah satu wadah pembelajaran yang praktis, mudah, dan menyenangkan bagi anak-anak. Ikroplay ini menyediakan beberapa layanan-layanan yang memudahkan penggunaannya dalam belajar huruf-huruf hijaiyah. Karena Ikroplay sebuah aplikasi edukasi, tampilannya akan dibuat senyaman mungkin supaya pengguna anak-anak mudah dalam mengaksesnya. Selanjutnya ada segmentasi atau dalam games yaitu players. Aplikasi ini diperuntukkan untuk anak-anak usia 3-10 tahun. Karena pada umur tersebut anak-anak sudah mulai membaca dan menulis serta mengerti bermain gadget serta sudah mulai membaca Iqra, belajar membaca Iqra. Next, layanan aplikasinya, yang pertama itu ada materi-materi yang saya bilang tadi tentang huruf hijaiyah, tentang hukum bacaannya, serta cara membacanya. Di sini nanti ada grade-grade-nya dalam materi-materi ini dan nanti menjadi salah satu profit, yaitu kan nanti ada grade materi yang mungkin agak lebih susah, nah itu mungkin nanti akan dijadikan profit. Layanan aplikasi yang keduanya yaitu video-video animasi kartun muslimah yang membahas tentang huruf hijaiyah, cara membaca Iqra dan hukum-hukum bacaannya serta yang lainnya. Jadi nanti ada menu tentang video-video seperti YouTube ya. Tapi ini bedanya isinya tuh tentang pembelajaran huruf-huruf hijaiyah aja dan cara membaca Iqra. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu games. Gamesnya berupa kuis dan tebak gambar. Terdapat beberapa sub games ya. Yang pertama itu tebak huruf, yaitu anak menebak huruf hijaiyah. Yang kedua ada games tebak harokat tentang pengharokatan huruf hijaiyah. Yang ketiga tentang kuis sambung huruf, yaitu tentang bagaimana pembacaan mungkin atau gimananya tentang penyambungan huruf hijaiyah. Yang keempat ada kuis hukum bacaan, yaitu tentang hukum-hukum bacaan dalam membaca Iqra. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke Pak Eko. Oke, Najwa, secara keseluruhan sudah baik ya. Sudah mulai ini aplikasi edukasi ya untuk untuk pembelajaran gitu. Tadi juga udah sedikit ditampilkan beberapa tampilan menunya, walaupun mungkin ukurannya masih belum ya masih inilah istilahnya masih coret-coretan. Nah, mungkin nanti mulai diperdetail lagi, khususnya untuk materi apa sih yang mau diajarkan dari mulai SD, SMP, SMA gitu. Pasti kan ada tingkatannya untuk kemampuan siswanya, pasti ada tahapan mengukurnya gitu. Ya, good, Najwa. Makasih Pak. Iya, silakan mau tunjuk siapa Najwa? Mungkin Fadia Fauzia dari kelas B. Iya, silakan. Ada siapa tadi namanya? Fadia. Fadia Fadia Fauzia. Kalau lagi kendala jaringan mungkin Fiska. Halo Fis. Iya Pak. Iya. Izin share screen ya Pak. Iya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin mempresentasikan materi tentang perencanaan aplikasi startup.
Ya, di sini akan dijelaskan mengenai nama aplikasi, bagaimana konsep aplikasinya, dan siapa target pasar atau pengguna aplikasinya, dan apa saja yang ditawarkan dari aplikasi tersebut. Yang pertama, nama aplikasinya Sahliyah, itu artinya mudah. Berarti bahasa Arab itu mudah. Ya. Nah, konsep aplikasi ini aplikasi yang memudahkan para non-penutur asli dalam belajar bahasa Arab, yaitu belajar 4 keterampilan bahasa Arab. Yang pertama ada istima atau listening, yang 2 kalam, dan ketiga qiraah, yang keempat kitabah. Segmentasinya atau target pasarnya itu anak-anak sampai remaja, yaitu sekitar usia 10 sampai 12 tahun, dan juga remaja sampai awal dewasa itu 18 sampai 22 tahun. Layanannya yaitu disediakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian pembelajarannya itu tersedia dalam audio, teks, dan juga video. File materi atau video pembelajaran itu dapat diunduh secara offline supaya bisa diulang-ulang tanpa menyedot kuota bagi pengguna yang telah berlangganan. Nah, apa kelebihan dari aplikasi ini? Yang pertama itu tidak terdapat iklan yang mengganggu pembelajaran. Ini untuk yang berlangganan maupun yang tidak berlangganan, jadi tetap nggak ada iklan. Yang kedua, tersedia ringkasan materi sehingga memudahkan pengguna dalam mengingat materi. Jadi ringkasan materi akan disediakan di akhir pembelajarannya. Dan ini bisa di-download bagi yang berlangganan. Jadi bisa dibaca-baca selagi offline. Terus terdapat video, film, atau kartun kebudayaan Arab. Semua tentang Arab, seperti budayanya, tarian-tariannya, gimana kehidupan di Arab, dan sebagainya. Juga ada latihan soal. Gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Fiska. Berarti ada materinya ada 4 ya yang dipelajari ya? Iya. Mungkin diperkaya lagi atau dipisahkan antara segmen yang tadi. Kan tadi ada segmen yang anak-anak, remaja maupun yang sudah agak dewasa ya. Nah itu materinya nanti mungkin dibedakan untuk yang anak-anak sampai sejauh mana, yang untuk remaja dewasa sejauh mana gitu. Tapi secara ininya bentukannya sudah cukup baik. Terima kasih Fiska. Ya, Pak. Next, silakan. Siapa? Kamu tunjuk. Nabila Lapasa udah belum? Nabila belum ini. Halo? Ya. Nabila Lapasa, Fadli. Silakan Nabila. Izin share screen ya, Pak. Ya, apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lapasau dari kelas B. Ingin mempresentasikan tentang perencanaan perusahaan startup berbasis Android. Untuk aplikasinya, saya menamakan dengan I'm Coming. I'm Coming diambil dari bahasa Inggris yang berarti saya datang. Dinamakan I'm Coming karena aplikasi ini melayani jasa dengan mendatangkan tenaga pengajar. Jika butuh tenaga pengajar, tinggal tunggu sebentar, saya akan datang. Untuk konsepnya, aplikasi ini menyediakan layanan jasa mengajar yang dapat dipanggil ke rumah kapanpun. Tidak perlu repot mencari guru privat ke sana kemari. Aplikasi ini hadir dengan tenaga pengajar yang tentunya mahir dan kompeten di bidangnya untuk
membantu putra-putri Anda dari SD sampai SMA, bahkan umum, agar dapat menguasai materi dari mata pelajaran, fasih berbahasa, dan fasih membaca Al-Quran. Tidak perlulah di perjalanan, tidak perlu ada biaya transportasi, tinggal pilih saja melalui aplikasi ini, tunggu dan kami akan datang kapanpun dibutuhkan. Untuk segmentasinya dari usia SD bahkan sampai umum atau dewasa. Untuk layanannya menyediakan layanan mengajar yang akan datang ke rumah dengan mata pelajaran SD, SMP, dan SMA, serta berbagai bahasa seperti bahasa Arab, Inggris, Mandarin, Jerman, dan Perancis. Dan juga melayani pembelajaran Al-Quran seperti tahsin dan tahfiz. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko. Waalaikumsalam. Nabila, jadi poinnya apa di aplikasi kamu itu? Apa yang kamu jual? Ini Pak, apa namanya? Jadi dia kayak Gojek gitu ya. Kan tapi kalau Gojek itu yang datang ojek, kalau ini yang datang guru gitu, datang ke rumah. Disewa gitu loh, Pak. Oke. Selain itu apa lagi? Ada layanan apa? Itu aja layanan guru dipanggil ke rumah untuk mengajar. Oke. Jadi pada prinsipnya gini, kenapa saya selalu bertanya apa saja yang sebenarnya ditawarkan di startup kamu? Karena gini, untuk mendeveloper sebuah startup yang basicnya adalah Android, itu developernya sangat luar biasa sekali, butuh timnya gitu loh. Kalau kemarin kita sudah sedikit mengulas tentang, kemarin sudah saya paparkan itu belum Ji, UI dan UX Ji? Udah Pak, dijelasin udah. Oke. Jadi UI dan UX itu salah satu tim yang memang bisa dipakai pada saat kita ingin membuat sebuah startup berbasis Android. Nah, untuk membentuk tim itu biayanya sangat luar biasa, gitu loh. Luar biasa dan butuh modal dan investasi yang besar gitu. Jadi kalau misalkan layanannya hanya sebatas di guru, nantinya capaian untuk target pengembalikan investasi tersebut butuh waktu yang lama, panjang gitu. Nah, kamu juga harus memikirkan bagaimana investasi yang sudah dimasukkan itu bisa dikembalikan dalam waktu yang singkat. Contoh gini, contoh ketika saya misalkan membeli sebuah barang, taruhlah misalkan laptop gitu ya. Ketika saya membeli barang laptop, ini peruntukannya untuk apa? Peruntukannya untuk belajar, kuliah, atau untuk investasi. Gitu loh. Kalau ini untuk investasi, maka harus ada profit yang saya kembalikan. Caranya dengan apa? Ya caranya dengan mendapatkan profit di luar dari sekedar cuman menawarkan guru-gurunya aja. Gitu. Jadi nanti kamu pikirkan lagi ya. Siapa tadi? Nabila, Pak. Nabila, ya. Nanti Nabila ditambahkan lagi ya, Nab. Oke, Pak, baik. Oke. Silakan Nabila, mau pilih siapa? Pilih Ahmad Hujaini, Pak. Ahmad Hujaini. Silakan Ahmad. Izin share screen ya, Pak. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Hujaini. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan berusaha startup. Yang pertama, namanya itu adalah Sari App. Kenapa sih dinamai Sari? Nah, Sari ini diambil dari dua kata dalam bahasa. Yang pertama, dalam bahasa Arab, yaitu diambil dari kata Sari'un, yang berarti cepat, dan yang kedua itu dari bahasa Indonesia. Sari itu bermakna inti atau pokok. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Sari itu adalah aplikasi yang mengutamakan kecepatan baik dalam self ordering maupun layanan antar pesan makanan. Nah, konsep yang ditawarkan pada aplikasi ini adalah layanan pencarian restoran dan pesan makanan dari gadget. Selanjutnya, target dari Sari App ini yaitu segmentasi pasar pada aplikasi ini menargetkan usia konsumen di atas 17 tahun ke atas karena kelompok usia tersebut membutuhkan mobilitas yang tinggi. Kemudian untuk layanan dari aplikasi ini yaitu ada pencarian restoran di sekitar, terus yang kedua ada pemesanan tempat dan makanan untuk dine-in, terus yang ketiga ada pemesanan makanan untuk take away, dan yang keempat ada pengantaran makanan. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya dikembalikan ke Bapak Eko. Oke, sudah, Mat? Sudah. Oke, apa konsentrasi startup-nya jualannya kemana? Lebih ke ini sih papannya self ordering lewat gadget. Oke, selain itu? Layanan pesan makanan sama pencarian restoran yang ada di sekitar. Oke. Nanti ditambahkan lagi keunggulan lain ya dibandingkan dengan aplikasi yang sudah ada sebelumnya, Gojek. Nah, entah nanti mungkin semacam buat catering, buat pesanan banyak atau apa gitu ya. Iya, Pak. Oke, good, thank you, Hujaini. Oke, baik, terima kasih semuanya. Mungkin ada beberapa yang masih belum presentasi. Poinnya adalah yang sudah kalian tampilkan ini, rancangan-rancangan ini sudah luar biasa sekali, sudah baik gitu loh. Hanya saja mungkin aspek dari layanannya yang masih belum lengkap atau belum banyak. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa untuk membuat sebuah startup berbasis aplikasi Android, kita harus memikirkan berbagai aspek gitu loh, khususnya di layanan supaya dapat profit yang bisa mengembalikan investasi. Nah, kalau tadi kalian sudah membuat perencanaannya untuk yang minggu ini, silakan membuat visualisasi tampilan Android-nya seperti apa gitu. Nggak usah istilahnya. Ini hanya gambaran aja, kalian bisa bikin di Canva gambaran aja dari mulai home, kemudian di dalamnya home ada button apa aja, kemudian layanannya apa aja, kemudian ada loginnya seperti apa gitu. Jadi nanti bikin visualisasi tampilan gitu. Oke, bisa dipahami? Halo? Bisa Pak, paham Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Data Raya ini bisa memberikan pencerahan kepada kalian bahwa merencanakan sesuatu, membuat sesuatu, khususnya berbasis aplikasi maupun riset, itu butuh pengetahuan secara teknologi, baik teknologi yang sifatnya tepat guna maupun teknologi yang menjadi bagian dari infrastruktur. Nah, untuk coding-codingnya itu aplikasi-aplikasi yang dibuat khususnya teknologi itu pasti butuh coding, butuh storage. Yang kemarin saya bilang ada 3V, velocity, variety, dan volume. Nah, aplikasi juga sama. Nanti ketika kalian buat startup, kalian harus memikirkan nih berapa megabyte aplikasi yang harus di-download oleh orang. Supaya tidak terlalu berat, berarti aplikasinya harus diapain. Nah, itu harus direncanakan secara baik.
Nah, silakan nanti diperbaiki lagi tugasnya, tetap menggunakan tugas yang kemarin, tapi ditambahkan dengan layanan mungkin yang lebih banyak, kemudian tampilan visualnya, desain template-nya pakai Canva aja, gitu loh. Dari menu, home, sampai ke layanannya, silakan dibuat rencananya seperti apa. Jadi kalian merencanakan sebagai seorang user experience maupun user interface gitu. Jadi kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang UI UX, nah sekarang kalian mencoba bagaimana sih menjadi seorang UI dan UX dari aplikasi yang memang kalian rencanakan untuk dibuat. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Makasih, Pak. Ya.